Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, kiranya senantiasa dapat menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, berada dalam lindungan Tuhan. Kami juga senang menyapa Bapak Ibu melalui firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kita pernah mendengar tentang teori evolusi. Itu pun bukannya tidak menyimpan permasalahannya sendiri. Seorang ilmuwan mengatakan hal berikut tentang kehidupan yang dimulai dengan sendirinya, yaitu asam amino harus tersusun di dalam urutan yang tepat agar dapat membentuk protein. Sama-sama seperti huruf-huruf di dalamnya sebuah kalimat. Hukum kimia dan fisika saja tidak dapat melakukan hal itu. Peluang terbentuknya protein secara kebetulan adalah 10/64, 10 berbanding 64, yang dimana ada 0 di belakangnya. Terbentuk 10/64 berbanding 1. Banyak orang yang berasumsi bahwa teori evolusi ini benar. Namun, apakah teori itu dapat dibuktikan secara ilmiah? Sesuatu dianggap benar secara ilmiah hanya jika dapat dibuktikan berulang kali di bawah kondisi laboratorium. Pernyataan bahwa kehidupan itu muncul dengan sendirinya dari sebuah proses yang panjang yang tidak mengacu pada pribadi tertentu tidak dapat lolos dari uji kebenaran ini. Karena itu, evolusi tetap menjadi hanya sebuah teori semata. Nah, coba perhatikan indahnya alam ini dengan semua ciptaan yang saling ketergantungan, pepohonan, hewan, langit, dan cakrawala. Jadi jika kita pernah tergoda untuk meragukan kisah penciptaan menurut kitab Kejadian, apakah kita masih meragukan hikmat Tuhan yang luar biasa itu? Punya peluang bagi sebuah protein sederhana untuk menciptakan dirinya sendiri saja terlalu kecil. Betapa jauh lebih masuk akal bagi kita untuk mempercayai Allah dan firman-Nya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Bukankah lebih masuk akal bila kita mempercayai bahwa Allah saja yang merancang dan menciptakan alam semesta? Adanya gambaran dari bagaimana penciptaan bumi menurut ilmu pengetahuan. Terbentuknya matahari, bumi, dunia ini, bahkan tumbuhan, hewan, dan manusia dikatakan sebagai kebetulan semata. Lalu bagaimana pandangan firman Tuhan mengenai hal ini? Firman Tuhan mengatakan bahwa alam semesta ini dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang dapat kita lihat saat ini, apakah seluruh ciptaannya, matahari, bulan, dan bintang, bahkan tumbuhan, hewan, dan juga manusia diciptakan oleh firman Allah, yaitu Logos itu sendiri, yaitu dari apa yang tidak dapat kita lihat. Tanpa iman, kita tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu benar-benar ada, dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Inilah dasar yang utama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, orang Kristen, dan beriman kepada Allah. Jika kita memiliki iman, maka firman Tuhan berkata dalam Efesus 6 ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itulah kamu akan memadamkan sebuah panah api dari si jahat.
Firman inilah yang menuntun kita untuk selalu teguh dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa apa yang terjadi di dunia ini, seberat apapun beban pergumulan yang ada saat ini, kita harus meyakini dengan iman percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sendirilah jawaban yang pasti yang dapat menjadikan kita bisa mengatasinya dan melaluinya dengan satu dasar, yaitu keyakinan di dalam iman sesuai dengan firman Tuhan. Begitu juga dengan Matius 21 ayat 22 berkata, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Lukas 17 ayat 6 menyatakan juga, jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Yang menjadi pertanyaan bagi kita, umat orang percaya kepada Tuhan Allah dan kepada Yesus Kristus sebagai anak yang diutus oleh Allah itu sendiri, apakah hanya dengan iman kita bisa melakukan dan mengatasi semua permasalahan dan pergumulan yang ada? Segala pertanyaan dalam hidup kita turut serta-merta selalu menghampiri kita? Tentu jawabannya iya, dengan satu alasan yang harus kita lakukan. Dalam Roma 10 ayat 17 berkata, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Tetapi apa katanya? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman kita yang kita beritakan. Jadi semuanya itu bisa dilakukan hanya melalui firman Tuhan, dan segala sesuatunya tidak akan terjadi jika kita memiliki kasih. Karena sesuai firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat 2 juga berbunyi, "Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna." Jadi segala sesuatu itu bisa terjadi apabila kita mengedepankan kasih dan menghormati Allah Sang Pencipta dalam kehidupan kita. Karena sesuai dengan firman Tuhan juga menyatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Masihkah kita tidak percaya kepada Tuhan? Masihkah kita memandang segala sesuatu hanya dengan logika kita? Logika memang penting, tetapi iman kepada Tuhan jauh lebih penting. Karena iman tersebutlah yang akan membuat kita mengenal Tuhan, dan yang pada akhirnya menyelamatkan kita. Maka janganlah kita menyia-nyiakan iman kita, tetapi biarlah iman kita semakin bertumbuh, seperti biji sesawi yang kemudian bertumbuh menjadi pohon yang besar. Jika Tuhan saja mampu menciptakan alam semesta ini dari ketidakadaan dengan firman-Nya, bukankah adalah perkara yang kecil bagi Tuhan untuk senantiasa menolong kita dalam segala permasalahan kita? Percayalah, jika Tuhan juga menciptakanmu dan alam ini, maka tentunya Tuhan sendirilah yang memelihara dan menjadikanmu indah dan terberkati. Amin. Shalom.